Halo teman-teman, ketemu lagi di biasa digangguin Bro Busem. Halo teman-teman, ketemu lagi di Bongkar Bro. Balik lagi sama saya Dani Kribo. Dan hari ini kita punya sebuah TWS yang brandnya kita udah kenal nih. Udah berapa kali kita review TWS dari Halo nih. Tunggu, itu HP siapa? Tolong matiin. Si Bro Busem nih. Kita punya Halo Moripods. Ya disebut juga Halo T33 kalau nggak salah. Nah, ini tuh dia half ear ya, bisa dibilang dia semi in ear. Dan dia untuk kodeksnya sudah ada aptX adaptif. Bakal worth it gak nih? Kita lihat aja. Sebelum kita mulai videonya, saya mengucapin dulu terima kasih buat Halo Global yang sudah mengirimkan Halo Moripods-nya ini untuk kita review. Kalau harganya sih saya cek di toko online tuh beragam ya, ada yang 500, ada yang 400, bahkan ada yang 359 seingat saya. Kalau untuk kelengkapan di dalam boxnya ya standar ya, dapat case dan kedua earbuds-nya, dapat juga kabel charge-nya dari USB A ke tipe C, dan juga yang pasti manual serta garansinya. Biasa nih, kita mulai dari build quality. Berbahan plastik tapi udah kerasa kokoh. Walaupun sih memang pada saat tutup case-nya nih ya ketutup gitu, dia masih kerasa bisa goyang-goyang. Tapi ketika kita shake, nggak ada bunyi apa-apa. Serius, jadi si earbuds-nya itu udah pas di dalam case-nya. Berat per earbuds-nya itu nggak sampai 4,5 gram. Dan kalau berat total itu di 40 gram atau 41 gram. Dan dia ukurannya tuh masih enak ya buat dibawa-bawa. Mau digenggam tangan gini atau mau kalian masukin tas atau pouch gitu. Ya saran saya sih memang masukin pouch juga ya. Biar nggak kebaret-baret nih si case-nya. Bisa kita lihat sendiri kalau yang punya kita ini yang berwarna biru. Setahu saya ada juga yang berwarna putih dan pink. Kalau kita lihat case-nya, di depannya sih kelihatan polos aja ya. Tapi sebenarnya ada lampu indikator yang pada saat kita sedang ngecas, dia akan menyala berwarna merah. Nah, kalau kita lihat ke samping, baru di sini ada tulisan Halo-nya. Kalau kita lihat ke bawah, di sini untuk ngecharge-nya, port tipe C. Sekarang kita lihat earbuds-nya. Warnanya sama dengan case-nya. Dan dia bertipe tangkai semi in-ear. Untuk lampu indikatornya itu ada di atas. Jadi pada saat di dalam case itu kita buka, kita bisa langsung lihat lampu indikator dari earbuds-nya. Kalau untuk touch sensornya, bisa kelihatan nih, di earbuds-nya ada logo Halo. Di situ touch sensornya. Kalau untuk fittingnya sendiri, saya bilang sih cukup nyaman ya. Ya biasalah kalau yang semi in-ear itu dia memang nggak terlalu nempel di telinga. Tapi tetap kok saya pakai kayak sambil jalan atau saya sambil baring gitu, dia masih nempel di telinga. Cuman saya sih tidak menyarankan buat olahraga ya. Memang sih pada saat saya masih geleng-geleng atau sedikit headbang gitu dia masih bisa. Cuman kalau dipakai olahraga saya yakin bakal lepas. Nah, misalkan kalian pakai terus keringetan, nggak apa-apa kok, dia sudah IPX4 water resistant. Walaupun sih memang di manualnya juga dibilang kalau untuk dipakai hujan-hujanan sih tidak disarankan. Cerita sedikit nih, untuk fittingnya waktu itu saya lagi pakai kan dan kebetulan saya lagi ke toilet gitu. Jadi saya tuh garuk-garuk ke belakang telinga saya dan itu dia copot. Seriusan, itu untung tangan saya langsung nangkap, untung nggak masuk gitu kan ke plung gitu. Jadi untungnya masih selamat. Saya saranin sih buat kalian jangan sampai ya. Ya bete aja gitu kan. Kan lagi pakai TWS, lagi enak-enak lihat apa di HP tiba-tiba copot gitu kan langsung plung masuk. Sakit hati banget kan pasti itu. Justru yang kurang nyaman dari Halo Moripods ini adalah sistem kontrolnya. Sebenarnya sih udah cukup lengkap ya, dalam arti play pause, next track, previous track, dia udah bisa. Cuman nggak ada volume kontrol aja, mau naik ataupun turun. Nah, kenapa saya bilang kurang nyaman? Karena seperti tadi ya, masalah fitting dia tuh kadang-kadang agak longgar gitu, jadi harus saya benerin. Ya nggak selalu sih, tapi sering kali pada saat saya benerin si earbuds-nya ini, si touch sensornya ini kena gitu, jadi ketap satu kali dan akhirnya musiknya harus ke pause. Walaupun sih akhirnya saya nemu ya, untuk megangnya itu enaknya kayak gini. Satu jari di atas, satu jari di bawah tangkainya. Jadi ini lebih enak untuk kalian ngepasin si earbuds-nya ketika kerasa kayak loose gitu di telinga kalian. Oh ya, untuk Halo Moripods ini pada saat kalian tap nih si touch sensornya, dia akan bunyi mengikuti berapa kali kalian tap. Jadi kalau satu kali dia akan bunyi tung, baru dia play atau dia pause. Kalau dua kali next track itu tuk tuk, dia bakal bunyi dulu dua kali tung dung, baru dia next track. Bukan ding. Ya, ding, tung, dung, tring sama aja lah. Ding 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 Ding, ding. ding, ding. Beda lagi. Beda itu. Kenapa jadi ke sana?
Dan sempat juga saya nemuin problem. Jadi dalam arti hanya touch sensor earbuds kiri yang aktif, yang kanan enggak. Saya sampai reset factory dan akhirnya bisa. Terus tiba-tiba nggak bisa lagi. Terus tiba-tiba bisa. Terus tiba-tiba nggak bisa lagi. Terus tiba-tiba bisa. Pokoknya dia gitu deh. Kadang-kadang mau, kadang-kadang enggak. Pokoknya galau banget nih itu si MoriPods ini. Tapi bisa jadi ya, itu karena cacat produk yang kita doang. Bisa jadi kalau MoriPods yang lain enggak. Bagi yang udah punya mungkin bisa sharing di kolom komentar. Chipsetnya sudah menggunakan Qualcomm QCC3040, Bluetoothnya sudah 5.2. Kodeknya nih, seperti saya bilang tadi, selain SBC, AAC, dan aptX sudah punya juga aptX adaptif. Berita baik nih untuk pengguna Android. Untuk iPhone ya AAC sih. Lempar ada Apple fanboy. Ya emang bener kan Pak? Apple dia nggak mau pasang adaptif, kok kita yang dimarahin? Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Kalau untuk jarak, biasanya kan diklaimnya itu 10 meter tanpa halangan. Tapi ini kan 5.2, biasanya mestinya justru 15 meter. Saya cobain nih, HP saya taruh di lantai 2. Saya lagi di studio ya kebetulan. Terus saya turun, saya keluar sampai ke batas ke rumah tetangga tuh, baru koneksinya hilang. Jadi untuk jarak udah oke. Seingat saya tuh sama kayak si Hello T19, sama tuh, dia sampai ke rumah tetangga baru hilang koneksinya. Jadi memang Hello untuk masalah jarak di koneksi udah mantep sih. Cuman sayangnya nih, dengan koneksi yang seperti itu semua, untuk pairing masih harus mengeluarkan earbuds-nya dari case-nya. Setelah itu baru kalian bisa searching di device kalian, baru pairing. Untuk single use atau mono mode udah bisa, mau kanan aja ataupun kiri aja. Dan dia sudah hampir flawless sih. Jadi dalam arti kita cuma pakai satu, terus kita keluarin kedua, dia tuh kayak nggak ada bunyi apa-apa, dia langsung mengikuti musik yang sudah play. Kalau dalam koneksi, sesuai pengalaman saya sih sempet ya ada bermasalah. Setelah saya reset factory itu justru. Jadi dia tuh kayak kadang-kadang keputus-putus gitu. Jadi kayak lagi play musik sejep, terus play lagi musiknya. Dan itu biasanya dalam 3 lagu ada di satu lagu, satu momen ada kayak gitu kejadiannya. Untuk latensinya untuk pengguna Android, saya cobain nih aptX adaptifnya. Mau social network, bahkan untuk main game sendiri udah nyaman. Jadi dalam arti udah cukup tipis. Untuk di iPhone pun saya cobain nih pakai AAC. Udah enak juga kok. Langsung aja deh kita lihat latency testnya. Oke, seperti yang kita lihat tadi, latensinya udah cukup nyaman ya pada saat dipakai main game. Tapi tetap ya, tidak di level yang pro. Nah, kalau buat main game kan mikrofon juga penting nih. Untuk Hello MoriPods ini dia ada 4 mic, 2 mic di setiap earbuds-nya. Yang diklaimnya sih HD Call. Dan dia juga sudah ada fitur CVC atau Clear Voice Capture 8.0. Kita tes aja deh. Cek 1 2 3 1 2 3. Ini adalah hasil suara dari mikrofon Hello MoriPods, tapi masih dalam keadaan hening. Sekarang kita coba kalau dalam keadaan ramai. Cek 1 2 3 1 2 3. Ini adalah hasil suara dari mikrofon Hello MoriPods. Dan ini dalam keadaan ramai. Kita pakai back sound dipakai Bluetooth speaker gitu yang jalanan ramai gitu. Kayak gimana nih? Apakah CVC 8.0-nya bekerja? Apakah dia bisa menutup suara luar atau enggak? Cek 1 2 3 1 2 3. Seperti kita lihat tadi untuk mikrofonnya nih, pada saat keadaan hening ya saya bilang sih dia cukup jelas ya walaupun terkesannya robotik. Pada saat kondisi ramai, memang sih suara saya masih kedengaran, tapi tetap suara background itu masih bisa masuk. Dan kadang-kadang mengganggu sih. Ini tuh mirip-mirip dengan TWS lain yang menggunakan Qualcomm juga, seperti kayak True Engine 3 SE tuh. Kualitas mic-nya sama saya dapat kayak gini. Sekarang kita ke baterainya. Untuk per earbuds-nya itu ada 35 mAh. Di case-nya sendiri ada 310 mAh. Yang setahu saya sih minimal bisa ngecas earbuds-nya ini tuh sampai 4 kali. Diklaimnya untuk playtime-nya itu 5 jam. Saya coba ini, dengerin lagu di volume 50% dengan kodek aptX adaptifnya. Dan memang saya dapat kurang lebih 5 jam, sesuai klaimnya. Untuk ngecas si earbuds-nya sendiri butuh waktu 2 jam. Nah, case-nya juga sebenarnya butuh waktu 2 jam. Cuman nggak tahu nih, yang kita punya ini mungkin ada masalah ya, bisa dibilang cacat produk kali. Pokoknya saya cas, nih saya pasang, lampu merahnya nyala kan. Dan di manualnya bilang kalau lampu merahnya mati, berarti dia sudah penuh. Sampai 3 jam bahkan lebih nggak mati-mati nih si lampu indikatornya. Tapi tetap ya, setelah itu saya pakai si earbuds-nya, dia udah keisi juga kok. Jadi dalam arti si case-nya ini ada juga keisi baterainya.
Akhirnya saya cobain lagi nih dengan kepala charger yang bisa dibilang berbeda. Dan sama aja sih, jadi bisa dibilang mungkin si case-nya ini memang bermasalah. Sekarang kita ke kualitas suaranya. Hello Moripods ini menggunakan 12 mm Large Dynamic Coil Unit. Nah, kayak gimana nih untuk Hello Moripods ini? Pertama yang bisa langsung saya bilang adalah kalau kalian udah pernah ngerasain TWS dari Hello, saya bisa bilang nggak jauh-jauh amat. Jadi dalam arti gini, dia tidak terlalu powerful untuk ke bass. Dia bukan untuk bass head, tapi dia tetap bisa dapat clear dan detail yang cukup baik. Jadi kalau buat saya karakter suaranya itu lebih kerasa ke balance. Memang sih untuk low-nya ketika saya lagi dengerin EDM misalkan, ya bassnya masih bisa cukup kerasa. Walaupun untuk sub bass ya pasti ya namanya semi in ear gini bakal susah untuk bisa kerasa gitu sih sub bassnya. Jadi untuk low-nya saya bilang hanya seadanya aja. Kalau untuk mid-nya suara vokal maupun instrumen itu kedengarannya enak. Jadi dalam arti clear dan detailnya itu masih ketangkap di telinga saya. Bahkan di lagu-lagu yang bisa dibilang sih kayak rock atau EDM gitu masih enak kok. Kalau untuk treble-nya sendiri, saya nggak ngerasain nusuk, bahkan sampai ke volume 70%, dan itu saya cobain di lagu kayak Nirvana atau System of a Down atau Blink-182. Aduh, kelihatan banget ya umurnya ya. Ya intinya untuk lagu-lagu seperti itu masih enak. Bahkan saya cobain lagu rock tahun 80-an nih, itu masih enak juga. Saya juga cobain nih untuk lagu jazz atau blues, ya bisa dibilang kayak Dave Brubeck gitu, atau kita cobain lagu kayak Frank Sinatra. Enak, kerasa clear dan detailnya itu di mid maupun di high-nya, dan untuk silonya sendiri gak ganggu. Jadi untuk pemisahan instrumennya itu saya suka untuk Hello Moripods ini. Untuk soundstage-nya sendiri saya suka, bisa dibilang dia nggak terlalu sempit. Ya nggak bisa ditandingin juga ya untuk yang mid level atau yang mahal-mahal gitu. Cuman dia kerasa tidak kayak TWS budget. Cuman sekali lagi nih, yang namanya semi in ear untuk bass dia kurang ya. Jadi saya cobain lagu Marshmello yang Alone. Itu tuh bassnya jadi kerasa gimana ya, tanggung aja gitu. Saya pengen yang lebih power, agak dapet demnya gitu, bomnya, empuknya itu masih dapet. Cuman untuk powernya biar kerasa enak si bebnya itu nggak bisa. Jadi sekali lagi untuk yang bass head saya tidak menyarankan Hello Moripods ini. Kesimpulannya, Hello Moripods. Yang pertama bisa saya bilang kalau harganya di atas 450.000 lah, saya sih nggak nyaranin ya. Kalau masih di bawah itu masih oke-oke aja. Itu perhitungan saya dari kita lihat bahwa fitur-fitur dan kualitas suaranya seperti apa. Oke lah dia punya aptX adaptif, tapi itu kan hanya Android juga. Dan yang saya bilang juga sih nggak segitu kerasa bedanya kalau buat kalian juga yang tidak terlalu biasa untuk menggunakan kodek yang berbeda. Bahkan yang nggak harus aptX adaptif nih, kayak Sahabat Fullplay, udah aptX aja dia udah kerasa lebih enak dari Hello Moripods ini. Jadi intinya tidak sebatas masalah kodek, kalian dapat hasil suara yang bagus. Belum tentu. Sejauh yang saya rasain bisa beda itu paling jelas kalau di latency. Nah sekarang, untuk Hello Moripods ini berapa kali saya ketemu problem tuh. Pertama koneksi, terus baterai, terus masalah touch sensor, belum yang gampang banget dia ketap. Apakah worth it dengan harga 4,5 tadi saya bilang untuk dibeli? Masih worth it, tapi pastikan di tempat yang kalian beli itu dia bersedia untuk memberikan garansi. Baik itu dari Hello-nya langsung ataupun garansi toko. Dalam arti, misalkan kalian ketemu nih yang seperti saya bilang tadi atau bahkan masalah yang lebih, sebaiknya kalian ganti. Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini. Buat kalian yang suka dengan konten-konten review TWS atau headphone atau headset gaming nih, bisa subscribe ke Bongkar Bro. Mohon maaf kalau saya ada salah-salah kata atau ada kekurangan. Terima kasih banyak sudah menonton. Bye!